Gimana caranya properti itu bisa bangkit dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini kan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini ya, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa banget nih ya. Jauh-jauh dari Jakarta. Masya Allah. Dari Jakarta ke Balikpapan hanya untuk ngopi dan ke Sadinalen. Bukan begitu Pak Gaguk ya? Siapa Sami? Iya, kita kedatangan tamu ya. Beliau sangat luar biasa banget. Pokoknya menjadi inspirasi kita semua ya. Beliau CEO dari PT Media Softika ya Pak ya? Betul. Bersama Pak Gaguk Dwi Prasetyo. Beliau juga seorang praktisi IT dan juga masih mahasiswa ya Pak ya sekarang ya. Sudah lulus ya Pak ya? Sudah lulus Mas. Sudah lulus alhamdulillah. Tahun belum diwisuda. Sedang menempuh S3 ya Pak ya? Sedang proses ya, lanjutkan ke S3. Luar biasa. Ya gimana apa kabarnya Pak Gaguk? Alhamdulillah, kabar baik Mas Amir. Terima kasih nih Mas Amir dikasih kesempatan untuk bincang-bincang santai ya. Suatu kehormatan banget nih Pak. Hari ini kita kedatangan Pak Gaguk ya. Kita pengen belajar tentang transformasi digital di dunia properti ya. Apalagi saat ini kita sedang mengalami era disruptif ya. Di mana industri itu sudah beralih ke 4.0 ya Pak ya. Ya. Gimana Pak untuk kegiatan Bapak akhir ini apa saja nih Pak ya? Nah, baik Mas Amir ini sangat menarik ini ya. Jadi pertama saya itu memang sudah niat dari dulu mengunjungi Mas Amir. Ini susah bener waktunya Mas Amir. Jadi kapan kita bisa ngopi? Nah, itu, pernah ketemu sekali di Jakarta ya. Itu pun malam-malam. Jadi harus disempatkan. Jadi kita usahakan untuk ke Balikpapan. Gitu. Nah ini begitu disampaikan ada podcast tentang ini properti ya Pak ya. 4.0. Nah ini sangat menarik itu Mas. Karena gini ya Mas ya. Saya ini kebetulan di bidang IT. Jadi kalau kita bicara industri 4.0, kita kan harus tahu sejarah tentang revolusi industri itu kan. Dulu bagaimana revolusi industri itu kan terjadi perubahan ya, orang dari biasa menggunakan tenaga beralih menggunakan mesin gitu dalam melakukan sebuah proses produksi gitu kan. Nah, dimulai dari industri 1.0 kan, itu di mana masyarakat yang biasanya berproduksi menggunakan tenaga, air dan angin itu berubah menjadi ada penemuan mesin uap itu kan. Nah setelah produksi menggunakan mesin ternyata kan ada kendala lagi dalam hal transportasi, makanya adanya industri 2.0 kan, di mana penemuan transportasi konveyor itu ya, konveyor atau ban berjalan itu dari sehingga tadinya produksi itu seorang itu harus menyelesaikan produksi dari awal sampai akhir, berubah itu proses produksi sehingga satu orang itu spesialisasi. Jadi setelah dilakukan pekerjaan di sini nanti dia akan bergerak ke sana dan seterusnya sampai selesai. Nah, akhirnya teknologi berkembang terus kan? Iya, betul. Berkembang terus menjadi industri 3.0 kan? Nah, itu yang digantikan adalah orangnya. Sebenarnya di saat itulah itu teknologi digital itu sudah mulai ya Pak ya? Sudah mulai di industri 3.0 itu. Karena di situ kan sudah ditemukan itu bagaimana menemukan mesin yang bisa berpikir dan bergerak kan, yaitu ditemukannya komputer dan adanya robot gitu. Tadinya manusia melakukan perhitungan manual apa segala macam, semuanya digantikan komputer di industri 3.0 gitu. Nah akhirnya berkembang terus kan. Pada tahun 2011 itu para ahli-ahli di Jerman itu sudah mencetuskan adanya industri 4.0. Bahkan di tahun 2015 Angela Merkel itu sudah menyampaikan itu juga gitu loh, tentang industri 4.0. Dan sekarang kita ini sudah mulai industri 4.0 itu di Indonesia juga sudah mulai. Bahkan di Indonesia juga pemerintah sudah menggalakkan Making Indonesia 4.0 itu kan. Menarik banget ini Pak ya. Iya. Nah, apa bedanya industri 3.0 dan 4.0 itu? Nah, kalau sebenarnya digital ini kan sudah dimulai di situ kan. Bedanya di 4.0 ini semuanya itu banyak penemuan baru, terutama yang paling fenomenal itu adalah Internet of Things, Big Data gitu kan. Nah, itu adanya di 4.0.
Jadi kalau contohnya, kalau kita dulu mau mentransfer, saya mau transfer ke Mas Amir, Iya. saya kan harus pergi ke ATM atau ke Iya. teller kan Betul, untuk melakukan betul. transfer Betul banget, itu Pak Galuh. gitu. Iya. Nah sekarang dengan adanya Internet of Things, saya nggak perlu gitu kan. Dengan handphone ini saya bisa melakukan transfer ke Mas Amir. Mas Amir berapa rekeningnya? Iya. Udah, saya transfer di sini hanya dengan menggunakan jaringan internet, selesai. Gitu. Jadi industri 4.0 ini bisa mengubah kita dalam hal berbagai macam semua aspek kehidupan gitu loh. Dalam hal apa nih kita belanja. Nah belanja sekarang kalau dulu kita harus ke mall datang kan. Nah sekarang nggak perlu lagi kan. Dengan kita di rumah dengan internet. Nah itu bisa kita belanja online apa segala macam. Pembayaran juga bisa lagi dilakukan secara online. Kita hanya tinggal nunggu aja barang datang ke rumah. Belajar juga kayak gitu. Iya. Dulu kita harus datang ke sekolah, les ke tempat bimbel. Sekarang bisa dengan online. Bekerja juga gitu kan? Betul Pak Galuh. Nah, bekerja itu WFO kan bahkan sekarang sudah meskipun nanti kondisi normal itu instansi pemerintahan juga sudah mengkaji. Iya. Sudah mengkaji bagaimana kita menerapkan yang hybrid itu kan, sebagian di rumah, sebagian di kantor. Itu tetap sudah dijalankan. Itulah manfaat jadi industri 4.0 itu kan. Nah, nanti gimana itu kaitannya dengan properti? Ini menarik banget nih. Nah, Iya. kan ini kebetulan Sardina lain Iya. berkaitan di bidang properti kan. Betul, properti syariah Pak. Nah, saya masih ingat betul itu dengan teori manajemen itu kan bagaimana caranya strategic manajemen itu sebuah usaha baik properti atau apapun. Kemarin waktu Covid itu kan properti sangat terpukul itu kan. Iya, betul. Nah, sangat terpukul. Nah, itu gimana caranya properti itu bisa bangkit dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini kan. Nah, baik itu dalam mungkin lagi sekarang kita Mas Amir menyebarkan brosur ke orang-orang. Sudah nggak zamannya lagi ya. Trennya sudah berubah ini. Betul. Pangsa pasarnya berapa? Betul. Kalau harus menyebarkan brosur-brosur itu Iya. hanya lingkup Balikpapan kan. Atau mungkin nyebar proposal juga sudah nggak pakai kertas lagi. Ya, Iya, karena dengan teknologi digital itu sudah nggak ada batas lagi antara provinsi satu dengan provinsi lain atau bahkan dengan negara satu dengan negara lain kan. Udah nggak ada batas itu. Iya. Jadi semuanya harus dikemas secara digital. Brandingnya Sardina Land, produknya apa saja, proyeknya di mana saja dikemas secara digital dan dipublikasikan secara luas melalui media sosial, melalui sarana-sarana marketing secara online lainnya, gitu kan. Nah dari situ nanti kan masyarakat akan menilai kan, oh begitu tertarik beli, mereka ada pembelian itu kan pasti akan pertama yang ditangkap pembelian di lokasi mana kan. Lokasi mana? Terus tipe produk perumahan yang apa sih yang banyak dibeli masyarakat itu kan? Betul. Itu kan akan didata, terekam semuanya kan? Iya. Terekam semua sehingga bisa digunakan analisa. Ternyata tren perumahan yang diinginkan oleh masyarakat saat ini itu yang kayak gimana sih gitu. Oh, ternyata perumahan di Balikpapan itu masyarakat lebih banyak yang tipe menengah ke bawah gitu misalkan.
daerah mana lagi proyeknya Sadina Land, ternyata yang paling laku itu yang menengah ke atas gitu. Artinya apa? Dari situ faktor itu bisa digunakan analisa. Nanti kalau kita membangun perumahan di lokasi mana, kita harus membangun yang seperti apa gitu. Nah itu analisa dari hasil teknologi digital itu, dari pemanfaatannya itu gitu loh. Menarik banget Gitu. ya. Itu Pak, ini memang digital ini bisa sampai seharian mungkin ya. Iya. Nah menurut Pak Gaguk nih Pak, kolaborasi yang bagaimana ya IT yang cocok untuk properti ini, untuk Sadina Land ini? Nah gini Mas, sekarang ini kan lagi ini ya, lagi trennya itu kan kota-kota ini semuanya kan mengembangkan smart city itu kan. Ya smart city. Nah smart city itu kan pasti kan banyak itu ketentuannya kan. Jadi perumahannya itu harus seperti apa, yang ramah lingkungan, yang apa segala macam gitu kan. Nah di situ nih berarti pihak properti harus bisa sinergi nih dengan pemerintah. Ya. Nah program pemerintah untuk berkaitan dengan smart city ini apa? Nanti ini propertinya harus melakukan apa supaya ini sinergi dengan baik, sehingga nanti masyarakat juga akan senang kan kalau misalkan pemerintah ini ada program pengembangan lingkungan yang asri, yang apa segala macam, mereka akan senang tinggal di situ, membeli perumahan itu, maka properti harus menyediakan perumahan yang bisa mendukung itu gitu. Betul. Nah ini yang menjadi tugas properti nih untuk bisa ini. Tapi itu kan harus didata berdasarkan analisa data Mas. Betul. Nggak bisa kita perkiraan kan. Iya. Kalau perkiraan bisa jadi nggak tepat gitu loh. Betul sekali. Nah, itu. Jadi yang model seperti itu Mas. Jadi benar-benar harus menerapkan teknologi kan. Mungkin nanti suatu saat mungkin apalagi sekarang ini semuanya sudah bisa dikendalikan dari jarak jauh kan. Dari Android juga bisa. Iya, jadi banyak. Mungkin Sadina harus menyiapkan perumahan dengan konsep ya matiin lampu apa segala macam dan bisa dikendalikan dari handphone gitu. Jadi sehingga masyarakat senang. Wah kalau kayak gitu aku lebih aman nih kalau beli perumahan sana kan gitu. Nah itu kayak gitu-gitu nih yang harus dianalisa nih Mas. Kan itu sudah trennya sudah mengarah ke situ kan. Betul. Matiin AC. Kan sekarang kita juga perlu efisiensi kan. Oh, ini AC di rumah ini hidup semua enggak gitu. Oh ini matiin lah, udah nggak ada orang kan, matiin semuanya udah dikendalikan dari handphone kita gitu, seluler kita gitu. Nah seperti itu yang menjadi tantangan properti, apakah bisa menghasilkan perumahan yang konsepnya seperti itu. Tapi kan pasti kan nggak mungkin bisa semua perumahan harus begitu kan. Yeah. Segmen pasarnya harus diperhatikan juga. Nanti kita bikin kayak gitu, segmennya nggak bisa ini malah rugi kita kan gitu. Jadi di segmen mana kita harus membangun perumahan yang memanfaatkan teknologi tinggi dan bagaimana yang nggak terlalu tinggi sehingga daya beli masyarakatnya itu bisa menjangkau harga dari perumahan itu gitu. Mantep banget ini ya, menarik sekali ya dengan Pak Gaguk ini. Senang sekali di sini kita bisa mendapatkan informasi yang sangat penting tentang teknologi maupun informasi ya. Nah Pak Gaguk ya, nah menurut Bapak nih ya, di properti ini kan trennya cepat berubah ya Pak ya. Teknologi apa Pak yang tepat Pak yang diterapkan untuk di properti syariah ini Pak? Nah gini kalau teknologi memang perubahan itu pasti suatu keniscayaan ya. Betul. Karena kan tadi kita ngelihat dari perkembangan industri dari 1.0 sampai sekarang 4.0 itu adalah sebuah perubahan kan. Nah perubahan itu kita nggak bisa hindari gitu loh. Kita harus bisa menangkap perubahan itu dan bisa bagaimana mengantisipasi dan menindaklanjuti gimana dengan adanya perubahan itu menjadi peluang buat semua industri terutama properti gitu kan. Nah kalau kita bicara teknologi ya terutama sekarang itu pasti kan masyarakat itu pengennya yang aman gitu kan. Betul. Lingkungan perumahan yang aman, yang benar-benar ini ya berarti penerapan Internet of Things itu harus ada di perumahan itu Mas gitu. Gitu Pak. Nanti kayak gitulah. Terus apa lagi ya? Kalau CRM Pak, kira-kira gimana Pak? Cocok nggak diterapin di properti ini Pak? Kalau CRM berarti kan itu berarti di sisi pengembangnya kan, di sisi Sadinanya kan, bukan di sisi komplek perumahannya ya. Nah, boleh. Itu jadi Sadina juga harus menerapkan mengimplementasikan aplikasi yang intinya itu kan semua bisnis itu kan kepercayaan ya. Kepercayaan betul. Ketika konsumen itu percaya dengan kita, puas dengan layanan kita, akhirnya mereka akan memberikan rekomendasi, bahkan mungkin mereka akan beli lagi produk-produk Sadina gitu kan. Nah, apa yang membuat masyarakat itu puas dengan layanan Sadina ya ada kemudahan bertanya, kemudahan komplain kalau misalkan produk yang dibelinya nggak sesuai, gitu, mendapatkan layanan yang cepat itu kan. Nah, CRM itu kan pasti harus mengakomodir itu kan. Betul. Ada fungsi itu untuk melakukan itu. Bagaimana
masyarakat memberikan informasi melalui aplikasi CRM itu respon dari Sadinya cepat kan, karena dengan CRM itu bisa informasi kita bisa tangkap dari aspirasi masyarakat. Lebih relevan ya Pak ya, lebih detail ya Pak ya. Jadi bisa tinggal memonitor aja ya Pak ya. Betul. Nah, di samping itu kan nggak mungkin lah 100% produk kita itu bagus kan. Pasti ada lah yang namanya sekian persen itu produknya gagal atau cacat atau apa segala macam. Pasti nanti ada komplain dari konsumen kan. Betul. Nah, komplainnya itu disampaikan melalui apa? Selama ini kan kalau kita nelponnya susah ngangkatnya, itu pasti konsumen udah jengkel kan. Nah, kalau kita sediakan fasilitas pengaduan melalui aplikasi CRM, melalui handphone, versi mobile, melalui apa? Nah, itu kan notifikasi begitu ada komplain itu kan akan masuk kepada kita kan. Jadi kita memberikan respon cepat, itu pasti masyarakat puas. Gak apa-apa, nggak mungkin lah 100% sebuah produk itu berhasil semua itu. Untuk menangani yang gagal-gagal itu dengan respon cepat, masyarakat puas dan kita tindak lanjuti dengan cepat, perbaikannya cepat, pasti akan puas. Pasti mereka akan bilang komplainnya mudah, responnya cepat, itu pasti mereka sebagian dari kualitas pelayanan ini Pak ya. Penting banget ya Pak ya. Penting. Dengan cara apa? Itu kan mungkin dengan jangankan kita yang ini ya. Perusahaan-perusahaan besar bank aja kalau kita telepon aja susahnya setengah mati kan. Kadang-kadang susah. Nah, itu dengan cara apa? Ya dengan berbagai macam fasilitas lah. Apalagi sekarang itu udah teknologi mobile itu udah sangat besar kan. Iya, betul. Jadi fasilitas CRM yang bisa diakses secara mobile secara ini harus ada itu kan. Nah, dengan memberikan fasilitas semudah itu ya harapannya kepuasan pelanggan terhadap servis kita bagus, akhirnya ya meningkatkan kepercayaan untuk membeli kembali atau apalah gitu kan, memberikan rekomendasi kepada orang lain gitu kan, minimal itu kan. Bagian kepedulian ya Pak ya untuk konsumen gitu kan. Nah, selain itu Pak Gaguk juga ini seorang programmer juga ya, programmer senior. Dia menciptakan beberapa banyak aplikasi-aplikasi yang di ini Pak instansi ya Pak ya. Nah itu gimana Pak ceritanya Pak? Berawal dari mana Pak ceritanya? Jadi gini, saya ini kan dulu kan memang kuliahnya di informatika kan. Iya. Informatika. Cuman begitu lulus kan ya memang terjunnya di bidang itu kan. Gitu. Cuman ya perkembangan zaman itu kita bekerja di salah satu BUMN, melakukan pekerjaan pengembangan aplikasi sesuai dengan bidang kita. Begitu selesai nggak ada pekerjaan itu akhirnya melakukan rutinitas kantor, nggak cocok kan. Ketika ada yang menawari untuk pengembangan bikin usaha baru, kita ikut. Ketika berjalannya waktu, proyek berkembang pesat, tapi respon kitanya kurang bagus, akhirnya kita mikir kenapa nggak kita bikin sendiri kan gitu kan. Bikin sendiri lah kita berdua sama teman. Sudah berapa aplikasi nih Pak yang sudah didesain Pak? Banyak Mas. Jadi pertama kali kami mengembangkan aplikasi itu di dunia konstruksi malah. Di konstruksi ya? Konstruksi malah. Cuman nggak jauh-jauh dengan Sadina. Berarti bisa ya Pak Sadina bikin aplikasi ya? Jadi pertama kali itu saya bikin di Wijaya Karya, kontraktor kan, dunia jasa konstruksi di Wijaya Karya. Satu persatu modul sampai terintegrasi. Akhirnya setelah itu masuk ke Utama Karya, ke Waskita Karya, ke PP, ke Nindya Karya, ke Adikarya gitu. Nah, sampai Adikarya pasar itu mentok kan. Pasar konstruksi itu kan terbatas. Gimana caranya nih pasar saya harus lebih berkembang kan? Masuklah saya ke perbankan karena bank itu kan perkembangannya teknologinya harus canggih terus kan. Di perbankan itu akhirnya kita masuk ke situ, ya udah mengembangkan aplikasi perbankan. Jadi sebenarnya kalau alur proses untuk jasa konstruksi itu saya hafal itu Mas. Saya paham betul itu karena memang bahkan dulu sampai salah satu perusahaan BUMN itu nyebut itu. Ya dibandingkan dengan yang lain itu kok ini lebih paham ya gitu. Untuk memotivasi karyawannya sampai dibilang saya nih, kalian yang sarjana teknik informatika teknik sipil arsitek jangan mau kalah dengan mas ini yang lulusan farmasi ya. Farmasi tapi nggak apa-apa itu memang itu kan cara manajemen untuk menyemangati karyawannya ya. Masa yang farmasi aja paham betul alur proses jasa konstruksi, masa mereka yang teknik sipil arsitek enggak gitu kan. Gitu loh. Itulah sejarah kita masuk ke. Sudah berapa perusahaan ini Pak yang sudah Bapak miliki ini Pak? Saat ini 2 Mas. 2 Mas. Oh ya luar biasa ya. Sekaligus CEO dan foundernya ini ya Pak ya. Perusahaan apa aja Pak? Itu satu PT Media Septika, itu berdua sama teman saya. Jadi Mede itu Medan Depok sebenarnya. Medan Depok ya. Mede itu Medan Depok. Saya kira itu Mede itu dari Bali Pak. Made. Ternyata Medan dari Depok. Medan Depok itu orang taunya itu kacang itu Mas. Tapi kacang Mede kan. Itu kacang paling enak itu. Kacang paling enak.
Justru itulah. Jadi filosofi kita itu kan kacang, orang taunya itu kacang paling enak kan. Ya kita yang enak juga Mas. Saya enak, klien saya enak juga gitu kan. Nah, gitu intinya gitulah. Jadi Mede enak, semuanya enak lah gitu. Bisa sama dengan Mede itu. Nah, cuma kan itu tadi berdasarkan pengalaman tadi kan dari jasa konstruksi masuk perbankan kan. Ketika kita sudah fokus di jasa industri keuangan, itu kan nggak akan berhenti kan. Nah, tapi kan permintaan pasar dari yang non jasa kayak konstruksi itu kan minta terus ke kita. Kita sendiri sudah nggak bisa menangani itu kan. Akhirnya kita bikin lagi tuh namanya PT Kibar Solusi Informatika. Nah, itu untuk menangani itu yang di luar jasa regulasi keuangan. Dengan pemerintah ya. Ya, jadi kayak konstruksi kalau sekarang mau minta kita lagi, kita sudah nggak pakai media lagi, pakainya Kibar Solusi Informatika itu. Gitu. Pemerintahan juga kan kemarin media masuk juga itu kan pemerintahan, tapi yang non jasa keuangan. Nah kalau Kemenko Perekonomian itu kan masih masuk berkaitan dengan keuangan. Sudah masuk ke kementerian juga ya. Nah sudah. Gitu. Nah itu Kibar itu nanti yang mengambil alih gitu. Sekarang kan Pak ya terjadi dilema ya untuk UKM ini ke Pak ya. Diserang pandemi ya kan, akhirnya pengaruh juga dampaknya di UKM usaha kecil menengah. Nah Pak, kira-kira Pak untuk strategi apa sih Pak yang bagus agar UKM ini tetap berkelanjutan, sustainable? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kabar gembira untuk kita bersama. Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan setiap manusia untuk mencintai rumah-rumah yang ia kehendaki. Dan itu fitrah. Allah tidak melarangnya. Tapi bagaimana kita memiliki rumah itu? Caranya seperti apa? Harus sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh Allah sebagai Tuhan yang menciptakan kita. Maka kita sebagai seorang muslim harus memiliki rumah yang penuh dengan keberkahan. Nah, untuk itulah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, telah hadir The Ummah Project Cluster Nabawi 8, sebuah konsep Islami ya dalam rangka membangun rumahnya barokah, dan insya Allah cara mendapatkannya pun dijauhkan dari riba, tanpa sita, tanpa denda, tanpa BI checking, tanpa KPR, dan tanpa asuransi. Tentu ini merupakan suatu konsep yang sangat membantu dengan harga yang sangat murah, dari Rp999.000 per bulan. Tentulah adalah merupakan harga yang sangat terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah. Dan konsep inilah tentu besar harapan kami menjadi salah satu cara untuk umat muslimin, terkhusus mereka yang masih mengalami kesulitan dalam pendanaan, bisa terbantukan dengan konsep ini. Dan semoga Syahdina selaku penyelenggara dari perumahan ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sukses selalu dunia dan akhiratnya. Dengan syariah, sukses bersama umat. Saya Agus Sarfuda, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gini Mas, jadi saya terus terang aja ini melakukan riset ya. Salah satu kegagalan UKM berkembang itu karena mereka tidak mampu menjual barangnya. Padahal barangnya itu bisa jadi bagus gitu loh. Jadi ketidakmampuan mereka menjual itu ada beberapa penyebab. Salah satunya adalah gagap teknologi. Sekarang kan banyak ini kan fasilitas kayak misalkan kita rumah makan yang bisa mengikuti perkembangan teknologi. Mereka bisa melakukan penjualan produknya mereka melalui kayak GoFood gitu kan, segala macam gitu kan, GrabFood, ShopeeFood, segala macam-macam gitulah. Artinya apa? Mereka bisa memanfaatkan teknologi. Nah, ini di sini transformasi digitalnya kan di sini. Kan transformasi digital itu kan bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk menjalankan bisnis kita kan. Nah, salah satunya UMKM ini. Contoh salah satu aja rumah makan. Tapi apa iya semua rumah makan ini bisa menggunakan teknologi itu? Kan enggak juga. Banyak yang enggak bisa. Ketika banyak enggak bisa, akhirnya apa? Ya bisnis mereka bangkrut. Tertinggal. Karena apa? Karena sekarang itu tadi teknologi kan transformasi digital itu sudah mengubah pola kita. Kita sebagai masyarakat dalam berbelanja itu sudah berubah. Kita nggak perlu lagi datang ke rumah makan itu kan. Kita udah tinggal buka handphone, pesan makan, ya meskipun harganya sedikit lebih mahal, tapi itu udah nggak jadi isu bagi masyarakat sekarang ini. Dengan biaya yang sedikit lebih mahal, kalau dibandingkan dengan kita datang ke warung yang ngantri sekian lama, itu udah nggak masalah lagi bagi masyarakat gitu loh. Gitu.
Nah, dengan adanya perubahan pembeli dan ketidakmampuan UMKM itu melakukan menangkap perubahan itu untuk menyesuaikan perubahan itu, disitulah mereka jadi kehilangan pasar. Jadi yang tadinya saya ini langganan di suatu warung UMKM itu, ketika saya memesan itu tidak bisa direspon sama mereka, saya pasti kan nggak mau lagi pesan ke situ kan, saya pesan yang lain gitu. Nah itu akhirnya kehilangan, dan itu banyak jumlahnya, banyak sekali gitu. Yang salah satu itu kendala utamanya mereka bangkrut adalah ketidakmampuan mereka menjual produknya. Itu. Kenapa? Ya itu salah satunya karena mereka gagap teknologi. Mereka nggak bisa. Apalagi nih ya Pak ya, kebanyakan UKM ini kan generasinya generasi kolonial ya Pak ya. Sekarang kan sudah berganti ke milenial ya Pak ya. Nah itu gimana tuh Pak? Cara-caranya gitu itu Pak? Nah gini, memang gimana ya? Saya juga kemarin itu ini bagaimana mengedukasi mereka supaya mereka bisa mengikuti perkembangan teknologi. Itu nggak mudah juga. Benar juga ketika itu orangnya itu tua, mereka susah. Kan ini kita bicara data ya. Iya. Pengguna internet di Indonesia itu ada 205 juta per Januari 2022. Sampai apa lah Pak ya? Karena ini pasar kan. Pasar 205 juta per Januari 2022. Rata-rata mereka menggunakan internet, menggunakan itu di mengakses sosial media apa segala macam itu per harinya itu sekitar 3 jam per hari per orang gitu, rata-ratanya itu 1 sampai 3 jam gitu loh. Artinya apa? Mereka benar-benar sudah nggak mau lagi bergerak dari tempatnya ini kan, gitu. Dengan segitu banyak orang menggunakan internet itu, dengan durasi waktu yang rata-rata 1 sampai 3 jam itu kan lama kan? Betul. 1 sampai 3 jam itu kan sehari kan menggunakan internet itu. Artinya apa? Nah, UMKM ini harus mau nggak mau harus mengikuti itu. Pasar kalian itu di situ loh, itu ada 205 juta. 205 juta 5 ya? juta gitu loh. Dan itu setiap tahun pasti naik ya Pak ya? Pasti naik lah kan. Itu kan ada ya kalau kita membeli sesuatu. Saya kalau misalkan mau beli misalkan obat aja. Obat kalau apotek mungkin udah canggih lah ya. Kalau makanan aja lah. Makanan kalau beli sate Padang, yang enak itu sebenarnya di dekat kita gitu, jarak 1 kilo gitu. Cuma kalau kita pesan ke situ nggak kerespon terus, akhirnya kan itu di situ kan diputus kan. Dalam jangka waktu berapa menit nggak respon kan pembeli nggak respon. Nah kayak gitu-gitu tuh kan. Akhirnya kan saya juga nggak mau lagi beli di situ kan. Pasti akan nyari yang lain gitu. Nah ini nih mereka ini harus paham bagaimana. Padahal kan itu notifikasinya ada tuh ya. Notifikasi kalau ada pesanan bakso itu ting, kenceng bener tuh. Karena saya pernah dengerin itu apa itu? Oh ternyata pesanan itu online itu gitu kan. Oh artinya, tapi kan begitu ting itu ada ini kita kalau ada kayak gini kita mau ngapain gitu? Nggak ngerti kan? Nah itu memang harus sudah ini. Karena salah satu strategi yang harus dipersiapkan dalam menghadapi industri 4.0 itu adalah satu menyiapkan SDM yang unggul, Mas. Artinya apa? Artinya UMKM itu sekarang juga harus udah bisa menyiapkan SDM yang unggul itu. Manpower. Jadi kalau mereka memang tua ya gimana caranya lah? Ambil kayak saudaranya atau apa gitu kan untuk yang muda bisa diajarin. Nanti kan pelan-pelan mereka ngajarin kan bisa itu. Jadi transfer knowledge-nya itu di internal mereka gitu. Tapi minimal dari sisi kitanya itu memberikan edukasinya itu kepada yang cepat mengerti. Kalau nggak lama ya kita juga terbatas waktu kan. Gitu. Itu salah satunya itu. Yang kedua adalah kualitas produknya mereka harus ditingkatkan kan. Karena benar-benar dengan kondisi tanpa batas ini, teknologi yang sudah transformasi digital ini tanpa batas ini, sesuatu yang kualitasnya nggak bagus pasti akan tergerus gitu. Jadi memang benar-benar kunci utamanya itu meningkatkan kualitas produk dan menyiapkan SDM yang unggul gitu. Meskipun ada juga menambah networkingnya gitu kan, jaringan semakin luas, pasar semakin banyak, sehingga produk mereka bisa terjual secara luas gitu. Itu intinya Mas. Jadi ada SDM yang unggul itu menjadi prioritas penting bagi UMKM untuk bisa bertahan bahkan bisa berkembang berkelanjutan gitu. Menarik sekali ya. Kita banyak menarik sebuah kesimpulan bahwa memang transformasi digital itu sangat perlu banget ya Pak ya. Betul. Iya. Mungkin kita nggak bisa lagi Mas menghindar dari itu. Nggak bisa menghindar ya. Karena perubahan itu suatu pasti. Perubahan itu pasti kan. Nah, bagaimana kita bisa bisa bertahan dan bahkan berkembang di tengah perubahan yang pasti itu ya.
kita harus bisa menangkap perubahan itu, kita bisa mengantisipasi dan siap merespon dengan baik. Gitu. Intinya gitu. Kalau strategi di kita kan setiap apa yang terjadi itu harus kita lihat sebagai peluang. Bagaimana kondisi yang jatuh ini menjadi peluang buat kita untuk berkembang, menyiapkan suatu solusi baru yang sehingga kita bisa akses di situ gitu. Kayak kemarin nih kan COVID itu. Ketika perusahaan yang lain pada hancur, perusahaan IT melihat itu sebagai peluang gitu. Tapi meskipun nggak semua perusahaan IT mampu ya, perusahaan IT yang nggak mampu melihat perlu itu pasti gulung tikar juga gitu. Nah kalau kita ini kan begitu WFH, dunia bisnis itu nggak bikin berhenti kan. Bagaimana caranya WFH ini masih bisa bekerja secara online, secara dari manapun. Kita intinya kan gitu, kita bekerja kapanpun dan dari manapun. Prosesnya gitu kan. Kita harus menyediakan lah solusi apa yang bisa digunakan untuk itu, gitu. Sistem-sistem online itu kan. Nah, kayak pasti kan pegawai juga dihitung kan, absensinya untuk menghitung kinerjanya mereka pas segala macam itu kan. Kita siapkan absensi online. Jadi dari manapun kalian berada, dimanapun kalian berada dan dari manapun kalian bekerja bisa bekerja secara online, absen online kan, kecatat kita segala macam. Dengan teknologi semakin mudah. Iya, teknologi itu untuk memudahkan kan, jangan mempersulit gitu. Kalau mempersulit orang pasti akan bilang teknologinya gagal gitu. Gitu Mas. Jadi salah satu peluang ya, salah satu bagaimana kita melihat peluang gitu. Mungkin juga nanti di dunia properti juga kondisi kayak gini gimana peluangnya nih? Oh. Ini saya sangat tertarik begitu Mas Amir ngepost di Instagram ini. Gimana ceritanya nih? Ada perumahan tanpa bank, tanpa riba. Ini aku penasaran banget ya. Makanya tadi aku mau lihat Mas. Gitu. Itu kan berarti salah satu peluang gimana mengantisipasi orang yang sedang dalam masa sulit. Bank juga nggak mau, bank ini kan saya mengalami sendiri ya. Bank BUMN itu nggak mau memberikan kredit kepada selain pegawai PNS dan pegawai BUMN. Iya. Mereka hanya mau memberikan kredit kepada PNS dan pegawai BUMN. Selain itu mereka nggak mau. Gitu. Berapapun banyaknya tabungan kita di bank itu, dia nggak akan ngasih. Iya. Sempat ini ya Pak ya, kita sudah keliling ya Pak ya di perumahan Sadinalen, ya kan. Ya inilah kita timbul ya ada problem statement ya. Kenapa adanya Sadinalen? Itulah karena kita untuk mempermudah dan mewujudkan impian umat. Oke, untuk mewujudkan dan impian umat. Nah, gimana Pak ini Pak? Setelah keliling-keliling ke perumahan Sadinalen, Pak gimana Pak? Lokasinya bagus Pak. Nah itu tadi. Sempat mau beli satu ya atau dua? Saya udah mau pesen aja tadi yang saya mau yang coupling itu yang 10x15 gitu. Karena udah tertarik kan itu. Nah, ternyata kan belum dibuka gitu kan. Iya. Saya kan udah ngomong tadi, kalau aku ngasih tahu istriku, pasti istriku juga akan bilang mau yang itu. Ternyata benar tadi sebelum sambil nunggu Mas Amir WA. Ada dua nih di tempatnya yang paling dekat dengan bandara. Kalau yang satu tadi yang agak jauh di dekat stadion apa ya? Stadion itu, saya jadi kurang minat Mas. Karena ngelihat itu dulu tadi kan. Coba kalau tadi ngajaknya ke yang stadion dulu kan, nah, pasti minat kan. Maka ngajaknya ke Green City dulu. Jadi saya lebih minat yang Green City gitu kan. Karena ya lokasinya lebih strategis kan menurut saya kan. Nah begitu kasih tahu yang satu 126, yang satu 10x15 pasti pikirannya ini langsung 10x15. Begitu tanya, tapi belum dibuka udah dijual lah. Dan terus kalau mereka udah bikin 10x15 kapan dijualnya? Nggak tahu, ntar tak tanya dulu deh gitu. Kayak gitu. Jadi lokasi itu penting gitu kan, penting gitu. Jadi tinggal ditunggu Pak untuk grand launching ya. Saya relaunching yang 10x15 itu gitu. Kalau yang di stadion tadi sebenarnya lokasinya bagus karena nanti kan jalannya nggak tadi kan kita muter ke kampung ya. Kalau nanti kan nggak kan langsung lurus tinggal muter di stadion kan. Lebih langsung nyampe sebenarnya dekat juga gitu. Cuman karena lihat yang lebih bagus jadi minat kita ke yang lebih bagus gitu loh. Gitu sih Mas. Itu view-nya sih oke juga dua-duanya itu tadi tuh. Mudah-mudahan beli satu blok ya Pak ya. Oke, karena gitu. Waktu kita yang sangat terbatas Pak Gagung. Siap Mas Amir. Ya, jadi mungkin nanti silakan ada saran apa nih buat properti maupun UKM yang ada di Balikpapan Pak Gagung. Ya, jadi saran saya sih Sadinalen ini terus terang ini saya tadi kalau Mas Amir bilang sudah banyak yang model syariah ini, saya baru tahu yang Sadinalen ini.
Iya. Makanya saya begitu. Orang Jakarta duluan yang tahu ya Pak ya. Gimana tahu Bahkan orang sekarang Jakarta ini gitu. Seperti Pak Gaguk ini kan malah berminat mau beli satu blok ini. Gitu, jadi itu ya, jadi itu bagus Mas kalau bisa dikembangin terus lah, kan memang tren sekarang itu kan syariah itu, bisnis syariah itu sangat bagus ya, bahkan dilihat dari perkembangan ekonomi pun bisnis syariah itu sekarang sudah memberikan porsi yang dukungan kepada pertumbuhan ekonomi yang signifikan gitu loh. Kontribusi yang positif ya buat pemerintah. Iya. Itu satu ya, terkait dengan Sadina Lair. Yang kedua terkait dengan UMKM. Ingat tuh, UMKM itu memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional itu 80-90% itu. Sampai hafal ya Pak ya, 80-90% luar biasa. Itu UMKM loh. Gitu. Nah, itu gimana caranya UMKM itu bisa diberdayakan? Kalau misalkan nanti Sadilen bisa mempekerjakan, menggandeng UMKM misalkan dalam hal penjualan gitu misalkan ya. Kan biasanya masyarakat mungkin nggak tahu gitu, nggak semuanya masyarakat kan kita mengambil porsi yang sedikit itu kan, yang nggak tahu itu mungkin lagi ke warung gitu, oh ternyata ada ini kayak brosur ini apa gitu kan, orang misalnya kayak gitu. Nah, UMKM juga diberdayakan seperti itu sampai situ gitu, misalkan gitu. Nah, itu sangat bagus tuh. Nah, nanti Sadina bisa menyiapkan sistem yang bagus untuk memonitor, memberdayakan UMKM segala macam itu, memberikan training kepada mereka. Nanti kalau mereka bisa terbiasa dengan teknologi, bisa jadi untuk bisa menjual produk mereka sendiri juga bisa gitu kan. Itu. Jadi teknologi itu sebenarnya nggak susah. Cuman kalau nggak terbiasa ya nggak bisa gitu kan. Kalau mereka sudah terbiasa, iya menjadi bisa. Nah itu kalau ketika mereka sudah bisa, mereka bisa berimprovisasi kan. Oke, itu aku bisa menjual apa segala macam gitu. Ketika UMKM itu sudah sampai situ, nah udah siap-siap aja ekonomi kita meroket kan, bahasanya ini kan, meroket kan. Amin. Nah, ketika itu terjadi, daya beli masyarakat meningkat, udah semua bisnis pasti akan jalan Mas. Gitu. Karena kemarin kendalanya kan daya beli masyarakat turun kan. Gitu. Ekonomi kita ini, kenapa pertumbuhan ekonomi saya itu mencatat itu dulu zaman Pak Presiden kita Pak SBY itu, para pengusaha itu bilangnya apa? Pemerintah nggak kerja pun, asal pemerintah nggak ngerecokin, ekonomi itu pasti tumbuh minimal 5%. Gitu. Kenapa? Karena memang jumlah penduduk kita itu besar dan sektor konsumsi itu masih menempati prioritas nomor 1 gitu untuk menyumbang pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah penduduk yang besar itu, berarti ekonomi kita itu sebenarnya nggak akan hancur-hancur banget. Apalagi kalau bisa diberikan kondisi yang bagus, ya pasti pertumbuhannya akan melesat gitu. Gitu. Kira-kira gitu Mas Amir. Ya, mantap nih, menarik banget ya. Ya, karena kita terbatas waktu ya, karena sudah akan memasuki maghrib. Oke, silakan ada pesan lagi Pak Gaguk. Sudah cukup Mas Amir. Mudah-mudahan Sadina berkembang pesat. Amin. Bisa memberikan manfaat buat masyarakat umum dan juga kesejahteraan buat karyawannya. Oke, amin. Makasih banyak Pak Gaguk. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Gaguk.